mulai. Yuk. Assalamualaikum, Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Ayu. Oh iya, kemarin Ibu chat WA ke saya ya. Katanya ada yang ingin didiskusikan dengan saya ya, Bu ya. Oh iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Makanya kemarin saya WA Ibu untuk meminta waktu agar bisa ngobrol bareng sama Bu Ayu. Oh iya, Bu. Ini kan anak-anak sudah pulang kan ya, Bu. Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Ibu sibuk tidak? Iya Bu, kebetulan kerjaan saya selesai. Terima kasih ya Bu Ayu atas waktunya. Oke, Bu, santai saja, tidak masalah. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Gini Bu, saya menemui kendala dalam proses pembelajaran. Ada satu anak yang belum lancar membaca, padahal dia itu sudah kelas 6 loh Bu. Sehingga dia kesulitan mengikuti pelajaran yang saya berikan Bu. Oh, begitu. Berkaitan dengan masalah itu ya, Bu ya. Apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini itu adalah dapat menemukan solusi berkaitan dengan siswa saya yang belum lancar membaca, Bu. Jadi saya tuh berharap Ibu bisa memberikan saya masukan seperti itu, Bu. Oh, baik-baik. Memang permasalahannya yang bagaimana ya, Bu ya? Sehingga sepertinya itu Ibu merasa gelisah dan kurang nyaman begitu? Ya, jadi begini Bu, pas pelajaran tema, saya itu kan meminta anak-anak untuk membaca teks bacaan yang ada di buku tema kan Bu ya. Mhm. Terus kemudian saya itu meminta anak-anak untuk menceritakan secara singkat dari bacaan yang telah mereka baca itu Bu. Akan Hmm. tetapi ternyata ada satu anak yang ternyata itu dia itu tidak bisa membaca dengan lancar, Bu. Hmm. Sehingga dia tidak tahu isi dari teks yang ada di buku tersebut, Bu. Jadi dia tuh membacanya masih mengeja loh, Bu. Jadi masih dieja seperti itu, padahal dia itu sudah kelas 6, seperti itu loh, Bu. Oh, begitu begitu. Oke, kalau boleh saya tahu apa saja sih yang Ibu ketahui tentang siswa tersebut? Yang saya ketahui itu siswa tersebut tuh jika membaca masih mengeja, Bu. Jadi Hmm. masih huruf per huruf seperti itu, Bu. Hmm. Kemudian, sehingga membuat dia itu merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Dan ternyata, siswa tersebut itu ditinggal kerja oleh ibunya ke luar negeri, Bu. Jadi dia itu di rumah hanya tinggal bersama neneknya. Nah, setelah saya perhatikan juga, ternyata siswa itu sepertinya memang kurang, Bu, dalam minat membacanya. Seperti Hmm. itu. Oh, begitu toh, Bu, ternyata. Baik-baik. Berarti bisa jadi anak tersebut itu belum lancar membaca disebabkan karena faktor ibunya yang pergi ke luar negeri ya, Bu, ya. Sehingga anak tersebut di rumah itu kurang mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Kemudian selain itu juga siswa tersebut tidak suka membaca sehingga sampai kelas 6 dia belum lancar dalam membaca ya, Bu, ya? Iya, Bu. Menurut saya juga seperti itu, Bu. Kemudian apa ya kira-kira indikator pembelajaran Bu Nining ini yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak tersebut, Bu? Apa kira-kira, Bu?
Saya akan memberikan motivasi, Bu, untuk belajar membaca, sehingga murid tersebut dapat, lancar, Bu, dalam membaca. Kemudian saya juga akan memberikan bimbingan lah, Bu, terhadap siswa tersebut, Bu. Itu, Bu. Oke, baik-baik. Jadi indikatornya itu murid Ibu itu termotivasi untuk belajar membaca, kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan belajar tambahan terhadap murid tersebut, sehingga siswa tersebut dapat membaca dengan lancar. Begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul seperti itu, Bu. Baik, terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan, untuk masalah ini? Kira-kira apa, Bu? Saya ingin memberikan bimbingan, Bu. Memberikan bimbingan membaca secara langsung terhadap siswa tersebut. Kemudian memotivasi agar mau belajar membaca. Ya, dan saya juga ingin itu, Bu, melakukan apa namanya, segitiga restitusi, Bu, Oke, terhadap siswa tersebut. mhm, Kemudian selain itu sepertinya saya ingin juga itu meminjamkan buku-buku, Bu. Siapa tahu dia nggak punya buku-buku bacaan, mhm, misalnya buku cerita yang bergambar, mhm. supaya dia tertarik dulu, Bu, supaya menarik sehingga menumbuhkan minat anak tersebut untuk Mhm. membaca. Itu sih, Bu, rencana yang ingin saya lakukan itu, Bu. Oke deh, oke oke, baik baik. Nah, seperti itu bagus sekali, Bu. Jadi, Ibu akan membimbing anak tersebut supaya lancar membaca, kemudian memotivasi, kemudian melakukan segitiga restitusi, serta meminjamkan buku bacaan. Nah, kebetulan saya juga mempunyai nih, Bu, buku bacaan agar anak itu bisa lancar dalam membaca. Saya punya buku Bacama, Bu. Saya gunakan untuk mengajarkan ke murid saya yang belum bisa lancar membaca. Kalau Ibu Neneng mau, saya mau pinjamkan ke Ibu. Wah, terima kasih banyak Bu Ayu. Saya mau sekali tuh dipinjami bukunya Bu, supaya nanti juga akan saya pinjamkan ke anak itu supaya dia bisa cepat lancar Bu dalam membacanya Bu. Nah, kira-kira nih, kapan sih Bu Nining mau menindaklanjuti masalah ini? Eh, saya akan menindaklanjutinya kemudian besok Bu. Jadi saya akan mengajak ngobrol siswa tersebut terlebih dahulu, kemudian untuk melakukan segitiga restitusi. Kenapa? Karena supaya saya itu bisa mengetahui, Bu, apa sih penyebab siswa tersebut belum lancar membaca. Jadi Mhm. saya ingin melakukan segitiga restitusi itu dulu, Bu. Kemudian baru setelah itu ingin mengatur jadwal untuk mendampingi siswa tersebut belajar membaca, Bu. Seperti itu, Bu. Baik baik, memang sebaiknya memang begitu, Bu, ya. Jadi Ibu itu berdiskusi dengan siswa tersebut, melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab, siswa tersebut belum lancar membaca, sebelum melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat tadi ya, Bu, ya? Iya, iya Bu. Jadi, sebenarnya saya juga itu ingin menemui neneknya Bu. Jadi dia tadi kan tinggal bersama neneknya Bu. Mhm mhm. Jadi saya itu ingin menemui neneknya untuk membicarakan permasalahan cucunya. Jadi ingin memintalah Bu agar dapat mengarahkan supaya cucunya itu kalau di rumah itu mau untuk belajar membaca ketika di rumah gitu. Jadi meminta pada neneknya kalau bisa Mhm. mengarahkan cucunya biar mau belajar membaca di rumah. Seperti itu Bu sebenarnya. Oke oke, baik. Nah, itu bagus sekali, Bu. Jadi, Ibu itu melibatkan wali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu ya, Bu, ya? Iya Bu, betul sekali itu Bu. Hmm.
Kemudian dari percakapan kita hari ini nih Bu, apa sih yang sudah Ibu peroleh untuk membuat siswa Ibu itu lancar membaca? Saya akan, membimbing Bu, yang tadi ya, saya akan membimbing siswa tersebut untuk belajar membaca. Tapi sebelum itu saya akan melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu ya Bu. Jadi terhadap siswa tersebut saya ingin melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Kemudian saya akan meminjamkan buku-buku tadi Bu. Siapa tahu memang kendalanya dia tidak mempunyai buku bacaan. Saya ingin meminjamkan buku-buku bacaan serta ingin berkoordinasi dengan wali yang di sini adalah neneknya tadi, Iya, agar siswa tersebut dapat kalau di rumah mau untuk belajar membaca. Jadi neneknya meminta bantuan neneknya untuk mengarahkan anak itu supaya mau belajar membaca di rumah. Seperti itu, Bu. oke oke, ya Bu. Wah, saya penasaran banget ini. Bagaimana ya nanti hasilnya ya Bu ya? Iya, Bu. Nanti setelah saya, melakukan rencana yang sudah saya susun ini nanti, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Saya akan ngajak Bu Ayu untuk ngobrol bareng bersama lagi kalau setelah saya melakukan, rencana saya ini, Bu. Baik baik. Sekarang bagaimana sih perasaan Bu Nining setelah kita melakukan diskusi hari ini? Wah, luar biasa Bu. Saya merasa senang sekali dapat ngobrol sama Bu Ayu. Sehingga saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan di kelas. Saya tadinya bingung Bu mau ngobrol sama siapa. Jadinya menghubungi Bu Ayu untuk minta waktunya, Iya. mengajak mengobrol supaya saya mendapatkan solusi. Terima kasih ya Bu Ayu atas waktu dan sarannya yang telah diberikan oleh Bu Ayu. Makasih banget Iya. loh. Iya, sama-sama Bu. Semoga siswa Ibu itu bisa dengan cepat lancar membaca seperti teman-temannya yang lain ya Bu ya. Iya Bu. Ya udah, Assalamualaikum Bu Nining. Ya, terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nining. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat siang juga. Nah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan ngobrol sebentar ya Bu Ayu ya. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa sih yang ingin Ibu Ayu ceritakan sama saya? Baik Bu, pada pertemuan kali ini nih, saya ingin membahas masalah tentang murid saya Bu. Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada salah satu anak yang setiap pagi berangkat sekolah itu, kalau ditinggalkan oleh ibunya pulang nih Bu, dia menangis terus. Nah, anak tersebut maunya selalu ditungguin oleh ibunya. Saya ingin anak itu lebih mandiri dan tidak tergantung dengan ibunya terus, Bu. Sebab pada usia anak tersebut kan seharusnya anak sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal bersekolah tanpa diantarkan oleh ibunya dan tanpa ditunggui lagi di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu masalahnya. Jadi ada anak yang terus tergantung kepada ibunya. Jadi waktu diantarkan terus ditinggal ibunya, anak itu menangis gitu ya Bu ya?
Oh, dan Ibu ingin supaya bagaimana cara anak ini nanti bisa mandiri dan ketika ditinggal ibunya di sekolahan sendiri tidak nangis gitu ya, Bu ya? Iya, betul begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya. Nah, Mhm. hari ini apa yang ingin dicapai atau apa sih yang ingin kita hasilkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Iya, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, dan solusi tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas, agar dia lebih mandiri dan dia mau untuk ditinggalkan oleh ibunya, seperti teman-temannya yang lain gitu, Bu. Oh, baik. Jadi, Ibu nanti di akhir percakapan mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang menangis tadi itu bisa mandiri. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul, Bu, seperti itu. Oh ya. Nah, Bu Ayu, saya ingin tanya sedikit ya. Jadi, menurut Bu Ayu, anak yang dikatakan mandiri itu anak yang seperti apa sih ya, Bu? Iya. Anak mandiri itu menurut saya itu untuk usia seperti murid saya tersebut ya Bu ya, anak itu sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain. Dalam hal sekecil apapun sudah tidak bergantung lagi seperti itu Bu, tidak bergantung lagi. Ya, ya. Baik. Jadi, menurut Bu Ayu tadi, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi sudah bisa melakukan sendiri meskipun hal sekecil apapun itu. Nah, begitu ya, Bu ya? Iya Bu, betul begitu Bu. Oke. Nah, berarti, kira-kira indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana ya, Bu Ayu? Indikator anak itu mandiri itu contoh kecilnya ya Bu ya, seperti anak itu berani untuk di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya Bu. Ya. Minimal dia itu tidak menangis lah Bu ketika ditinggal oleh orang tuanya pulang begitu Bu, seperti itu. Oh ya, jadi indikatornya anak itu tidak menangis ya Bu ketika ditinggal oleh orang tuanya. Oh Mhm. ya ya. Nah, kira-kira Bu, apa ya Bu yang membuat anak tersebut itu menangis saat ditinggal oleh orang tuanya itu tadi Bu? Iya, mungkin sepertinya anak tersebut itu kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya ya, Bu, ya. Mungkin ia juga belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Ia juga mungkin masih merasa takut nih, Bu, sama saya sebagai gurunya, sehingga anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi nih dengan lingkungan sekitarnya. Dia juga belum bisa membaur dengan teman-temannya, begitu Bu. Oh ya. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa Ibu Ayu lakukan supaya anak tersebut itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa cepat akrab dengan temannya itu, Bu? Hmm, Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Bu, yang nyaman dan menyenangkan. Tentunya bagus sekali Bu akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Seperti contohnya saya akan menyeting kelas nih semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, kemudian melakukan permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian serta memajang hasil karya semua siswa nih Bu, agar mereka bangga dan merasa memiliki kelas tersebut, sehingga mereka akan merasa betah nih di dalam kelas. Seperti itu Bu, kira-kira.
Wah, itu sepertinya menarik sekali Bu Ayu. Jadi nanti itu Bu Ayu itu akan menghias kelas begitu ya Bu ya. Mhm, Kemudian akan memajang hasil karyanya di papan pajangan. Nah, mhm. dan juga akan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya Bu ya. Iya, Nah, Nah, itu kan yang tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar ya, Bu. Itu mhm. tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, supaya anak itu tadi bisa akrab dengan temannya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu Ayu lakukan? Nah, kira-kira bagaimana, Bu? Hmm, sepertinya saya akan melakukan pembelajaran sosial dan emosional, Bu, di kelas saya, terutama pembelajaran yang kemampuan berelasi dengan teman-temannya, Bu. Oh, iya, Kira-kira iya, Bu. begitu, kayak Bu. Ya, kira-kira Ya. begitu, Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas ya Bu ya. Hmm, Oke, berarti dengan cara apa Bu? Ibu akan melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas itu tadi? Dengan cara apa? hmm, mhm, mhm, mhm. Kira-kira saya akan membuat papan emoji nih, Bu, dan melakukan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Oh ya, baik Bu. Saya kira ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah, jadi nanti Ibu itu akan membuat papan emoji, Ibu Hmm, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional ke dalam pembelajaran, begitu ya Bu ya? nggih nggih, bener. Nah, Nggih. kalau boleh saya rangkum ya Bu, jadi Mhm, langkah-langkah yang akan dilakukan nanti itu berarti Ibu akan yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas tadi ya Bu ya. Terus iya, itu Bu. yang kedua Mhm, menyediakan permainan edukatif yang mhm, beraneka ragam tadi kan. mhm, Terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan juga memajang hasil karya dari siswa mhm, dan juga akan oh ya, melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional dengan mhm. membuat papan emoji. Iya iya. Nah, di antara beberapa hal tersebut, kira-kira menurut Ibu, mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu, Bu? Yang mana kira-kira, Bu? Jadi yang kira-kira bisa langsung segera saya lakukan itu yang pertama, menghias kelas dulu, Bu. Oke, menghias kelas. Kemudian melakukan permainan edukatif yang beraneka ragam, serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan hasil karya siswa akan saya pajang di papan pajangan agar mereka ini bangga dan merasa memiliki kelasnya gitu loh. Oh iya, baik Bu, saya sangat setuju sekali Bu itu Bu. Jadi nanti langkah pertama yang segera dilakukan itu itu tadi kan Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dulu ya Bu. Tadi Nggih. kan seperti itu dengan cara Bu Ayu akan menghias kelas. Kemudian akan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam. Kemudian melakukan pembelajaran menyenangkan dan juga memajang hasil karya siswa di papan pajangan. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Oke, nah kira-kira Bu Ayu, dalam menghias kelas ini nanti loh ya, Mhm. apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam menghias kelas atau akan dilakukan oleh Ibu Ayu sendiri? Monggo. Ya saya tentunya akan mengajak semua anak nih, Bu, agar mereka itu terlibat nih dalam menghias kelas, sehingga anak-anak tersebut bisa bekerja sama nih, Bu, dengan teman-temannya yang lain. Kemudian, mereka merasa bangga nih akan hasil karya anak-anak sendiri nih, mereka merasa bangga dan mereka merasa ikut memiliki kelasnya gitu, Bu. Oh ya, baik sekali Bu. Jadi nanti Ibu itu akan melibatkan anak-anak juga Mhm, dalam menghias kelas.
Nah, oke, baik. Pada percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan untuk membuat anak itu tadi tidak menangis saat ditinggal ibunya? Ya itu tadi Bu, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang bisa segera saya laksanakan itu menghias kelas, gitu Oke, Bu. ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang kapan Bu rencananya ini akan dilaksanakan? Nah, kapan kira-kira Mhm. Bu akan dilaksanakannya? Iya, sepertinya mulai besok nih Bu, sudah bisa saya lakukan deh. Dengan yang pertama itu memulai mendiskusikannya nih terlebih dahulu dengan anak-anak tentunya. Dan saya juga akan mengumpulkan bahan-bahan apa saja sih yang bisa digunakan untuk membuat hiasan kelas, begitu Bu. Wah, baik Bu. Jadi saya itu sangat antusias sekali Bu. Bagaimana nanti hasilnya? Oke, jadi langsung bisa diterapkan besok ya Bu ya? Iya Bu, nanti saya akan lakukan besok Bu. Oke. Jadi nanti Eh, kita akan berbincang-bincang lagi nih Bu, mungkin seminggu lagi nih setelah saya selesai menghias kelas saya Bu. Oke, berarti mungkin kalau dalam menghias kelas itu tadi kan membutuhkan waktu yang agak lama ya, Bu. Jadi mungkin setelah Ibu selesai menghias kelas saja kita berbincang lagi dan saya doakan semoga dengan kelas yang dihias anak tersebut sudah tidak menangis lagi, Bu, saat ditinggalkan oleh ibunya tadi. Iya Bu, baik Bu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana sih perasaannya Ibu Ayu setelah saya mendengarkan curhatan dari Ibu Ayu ini tadi? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali bisa curhat dengan Ibu Nining dan saya mendapatkan saran curhatan saya. Ya, sama-sama Bu Ayu. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nining.